Putri Sambo susul suami masuk bui. Kapolri sikat semua pendukung Sambo. Putri Chandrawati akhirnya menyusul suaminya Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Mabes Polri, masuk bui setelah Jumat 19 Agustus 2022 Ketua Tim Sus Komjen Agung Budi Marioto menetapkannya sebagai tersangka. Pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Seperti penjelasan Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rianjayadi, PC dijerat pasal seperti suaminya 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiary 338 Jungto pasal 55 dan 56. Penetapan tersangka ini setelah ditemukannya CCTV vital di lokasi kejadian dan pos satpam rumah dinas Duren 3 maupun yang di Saguling. Isinya menggambarkan sebelum, saat, dan setelah kejadian pembunuhan berencana Brigadir J, termasuk keberadaan tersangka PC ketika kejadian. Isi CCTV vital itu dikonfrontir terhadap para tersangka lainnya mulai Kamis sore sampai Jumat pagi. Lalu pertanyaannya, kata Brigjen Andi, kapan tersangka PC diperiksanya? PC sebelumnya sudah diperiksa 3 kali, tapi Kamis 18 Agustus ketika akan diperiksa kembali, ia tidak hadir dengan alasan sakit dan mengirimkan surat dokter meminta izin istirahat 7 hari di rumah. Tim Sus akhirnya tetap melakukan gelar perkara dan menetapkan PC sebagai tersangka karena sudah ada 2 alat bukti. Namun, karena masih sakit, penyidik belum melakukan penahanan terhadap tersangka PC atau Putri Chandrawati. Selain mengumumkan bertambahnya 1 tersangka baru, Tim Sus juga menyebutkan ada 5 perwira yang semula ditempatkan khusus akan diserahkan ke Tim Sus untuk dilakukan penyidikan terkait perkara obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Yang pertama, Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agung Nurpatria, mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin, ex Wakadaen B Biro Paminal Divisi Propam Polri, dan Kompol Baikuni Wibowo, ex PSK Subbakriksa Rowaprof Divisi Propam Polri. Satu lagi, Kompol Cuk Putranto, ex PSK Subbagaudit Rowap 4 Divisi Propam Polri. 5 tersangka baru yang akan menyusul. Lalu sisa 10 polisi yang lain itu bagaimana? Menurut Brigjen Andi, Tim Sus akan terus melakukan pengembangan, jadi kemungkinan tersangka bisa bertambah. Menurut Komjen Agung, ada 35 orang polisi yang direkomendasikan untuk diperiksa. Sementara yang sudah diperiksa ada 18, 3 diantaranya sudah tersangka. Bukan hanya itu, terhadap 2 laporan yang dihentikan Tim Sus, yaitu percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual yang laporannya di Polres Jakarta Selatan, akan juga diaudit investigasi terhadap penyidiknya. Selain kasus pembunuhan berencana, muncul grafis berjudul Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 berisi skema dugaan Sambo dan sejumlah petinggi Polri dan pengusaha terseret bisnis judi yang beredar di media sosial. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Persantoso, ia mendesak Polri segera mendalami grafis itu karena tergambar jelas ada 5 nama Jenderal Bintang 2 yang ikut bersama Sambo jadi backingan bisnis judi. Kapolri harus turun tangan karena itu tugasnya membenahi anggota dan institusi, kata Sugeng hari Kamis 18 Agustus 2022 ke awak media. Sugeng menduga informasi itu sengaja disebarkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan Verdi Sambo, sebab informasi semacam itu hanya dimiliki penyidik di internal kepolisian. Jadi, informasi ini sengaja dibuka ke publik dengan tujuan mendiskreditkan Verdi Sambo. IPW juga meminta Polri menindaklanjuti dugaan grafis itu dengan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah karena belum jelas kebenarannya. Dugaan aliran uang ratusan miliar ini juga disampaikan pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak. Ia menengarai ada perputaran uang 800 miliar sampai 1 triliun di kalangan tersangka Sambo dan para ajudan untuk diberikan ke beberapa institusi lain.
Karena itu, Kamarudin meminta PPATK dilibatkan dalam kasus ini. Berapa ember uang di rekening-rekening ajudan itu dan kemana aliran dan dari mana uang itu berasal? Terlebih ada keanehan, uang kliennya, almarhum Joshua yang sudah meninggal di 4 bank 200 juta bisa diambil oleh salah satu tersangka. Yang lalu-lalu ada 4 rekening daripada almarhum ini dikuasai atau dicuri oleh terduga Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Handphonenya, ATM-nya di 4 bank, kemudian laptopnya merek Asus dan sebagainya. Ternyata benar seperti saya katakan kemarin, libatkan PPATK. Mengapa ada transaksi sedangkan orangnya sudah mati? Pendapat Kamarudin tentang perlu dilibatkannya PPATK diamini Yenti Garnasih, ahli tindak pidana cuci uang atau TPPU, karena pembuktian kasus pembunuhan berencana ini tidak cuma bukti fisik dan CCTV, bisa juga dari aliran rekening. Sejak awal itu rekening itu juga dilihat, biasanya begitu. Itu yang sekarang yang dibuka itu bukan hanya HP, CCTV, atau cari saksi lain, tetapi juga harus melihat bagaimana perjalanan rekeningnya. Ini juga bisa membantu penyidik dalam rangka strategi penyidikan. Siapa tahu di sana ada petunjuk, di dalam aliran dana rekening itu ada petunjuk. Jadi menurut saya sudah seharusnya lah kepolisian dalam kaitannya seperti ini bisa lihat, apalagi sekarang pengacara sudah melaporkan dan kemudian memang ATM-nya, rekeningnya memang tidak ada. Memang kalau betul begitu itu sudah menurut saya wajib ya untuk dilihat. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustiavandana sebagai kepala mengaku sudah membekukan beberapa rekening. Kita sudah melakukan langkah antisipatif terhadap rekening-rekening itu, katanya, dilansir dari suara.com Kamis 18 Agustus. PPATK pun tengah menelusuri terkait adanya dugaan aliran dana yang mencurigakan. Hal itu dilakukan berdasar koordinasi dengan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Seakan menjawab dugaan konsorsium 303 saat pengarahan kepada Kapolda dan Kapolres se-Indonesia dalam video conference Kamis 18 Agustus 2022. Ia akan menindak tegas jajarannya kalau terlibat 303, baik itu Kapolda maupun Jenderal di Mabes. Namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Wahai sahabat pecinta kisah kriminalitas CFN, itulah kisah manusia yang selalu diliputi antara percintaan dan kebencian. Harta, tahta, dan wanita sering jadi ukuran. Pengaruh kehidupan dunia yang menyilaukan terkadang lupa dikendalikan. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, capailah dengan kejujuran. Sampai jumpa di kisah manusia edisi selanjutnya. Tetaplah di CFN, Criminal Factor Network, kanal berita hukum dan kriminalitas terpercaya.